cerita orang mau kawin gue sama cowok nih. Tapi bukan tipe lu ya Ren, kata gitu. Oh wow. Iya katanya, iya tipe gue. Cuma kalau, iya katanya cepetan besok lu pakai baju yang sopan katanya si Lito. Soalnya pakai baju yang sopan soalnya besok lu datang sama bapaknya katanya. Gue dapetin lunch date nih buat lu katanya gitu. Dia sama bapaknya? Sama bapaknya, jadi Peter tuh berdua sama bapaknya, Hillsong. Ke Hillsong Conference, oke. Anak banget sih. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys! Yo guys, masih bersama gue Daniel Mananta dan sekarang ini gue masih bersama dengan tetangga gue Rin Marinka. Nah, ini di segmen ini ya, gue akan mengulik kisah Marinka ketika dia menjalani kehidupannya, mungkin bagaimana tentang, sorry ini agak personal nih ya, tapi tentang kepahitan hidupnya sampai akhirnya dia memilih untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tentunya bukan dengan kekuatan lu juga. Boleh nggak ceritain tentang ya si kisah tersebut ya? Can you imagine gue tuh gak pernah ngerasa home. Lu nggak pernah? Gue gak pernah ngerasa ada rasa aman. Sampai gue sekolah di Sydney baru gue ngerasa itu. Ketika lu jauh dari rumah lo? Ketika gue jauh dari rumah gue gitu loh. Dan gue tuh sampai sekarang sebetulnya masih jadi pertanyaan buat gue, kenapa gue kok gak hancur ya? Lo ngerti gak sih? Mungkin itu pelindungan dari Tuhan, tapi gue bener-bener, gue bisa lebih korslet dari sekarang jauh loh. Ya. I can go to drugs, Ya. to apalah seks segala macam, but Ya. I didn't gitu loh, Ya. ngerti gak sih? Dan gue gak tahu apa yang membuat seperti itu, apakah karena gue mau punya teman-teman yang baik, ngerti Ya. gak sih? I really don't know. Dan Kayaknya Tuhan ngirimin lu, teman-teman yang benar-benar ngelindungin lu banget gitu dari pengaruh negatif ini gitu. betul. Dan gue itu paling dekat sama kakak cewek gue dari kecil. Oke. Dia yang paling bisa dibilang paling sayang sama gue, kita yang paling deket. Cuma pada saat gue umur 15 tahun dia udah cabut. Oke. Jadi gue, for me, gue punya yang namanya, what is it called? Namanya kalau lu detach tuh lu traumatic, what is it called? Oh, I don't know. Attachment anxiety apa namanya? Oke. Oke. That. For Oke. me itu gue tuh ada itu gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Karena gue merasa tiap kali gue yang paling gue sayang, Tiba-tiba dia harus cabut gitu. Ya. Atau dulu mungkin gue ada suster, tapi dia Dipecat. Ya. cabut gitu Ya, misalnya. ya. Jadi gue sejak itu mungkin gue jadi merasa lebih banyak protect myself secara mental Jadi gitu. jangan sampai lo semudah itu attach sama orang. Yes, dan yang paling attach akhirnya terakhir malah sama cowok yang gue sangka akan gue nikahin gitu. Iya. Wow, itu pelajaran banget buat lo. Yes. Dan itu mungkin malah tuh kan, lihat tuh. Ketika lo mulai attach sama seseorang, this happen again. Maybe. Lu masih ada trauma itu nggak? Nope. Udah nggak lagi? Nope, karena sekarang gue merasanya lebih ke apa ya? Kalau kita bergantung mungkin sepenuhnya sama apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, itu beda rasanya, lu tau gak sih? Kayak Gimana ya? Gue gak sepenuhnya, of course gue ada attachment sama Peter ya, Of karena kita course. udah nikah. Cuma, I cannot explain how, tapi suatu waktu kita gak tahu loh. Kita bisa, gue diambil, dia diambil, lagi saat-saat kayak begini, ngerti gak sih? Iya. But we have to believe kalau itu udah ada rencana di balik itu. Dan gak tahu di otak gue udah gue tanemin sih sekarang ya. Nomor satu yang harus lu sayang tetap harus nomor satu adalah Tuhan. Jadi nggak bisa, karena gue nggak bisa hidup, gue nggak bisa napas, gue nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan menurut gue. Dan gue bukan siapa-siapa tanpa Dia, gitu loh. Wow. I feel like I'm just a regular person yang bener-bener blessed by Him, gitu loh. Wow. That's how I feel. I truly feel that way. Jadi bukannya gue cinta sama Peter, tapi menurut gue dia harus nomor duain. Iya. Dan gue berharap juga gue itu di nomor 2 kan sama dia, gitu loh. Nomor satunya adalah Tuhan bagi Harus, kalian. karena kita benar-benar harus taruh Tuhan di tengah-tengah kita. Dan itu nggak gampang loh, kadang-kadang pasti lupa gitu loh. Iya. Wow. Berarti lo diputusin dan lo disalah-salahin. Abis itu lo juga ngerasa nggak layak dan lain-lain. Caranya dan saat itu lo berusaha mencari solusi-solusi yang lain. Udah deh, kalau misalnya gue pacaran lagi, pasti gue akan sembuh nih dari sakit hati gue. Tapi ternyata itu salah. Sehingga akhirnya lo berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan mulai ngirim-ngirimin
orang seperti Yes. Lito, seperti Ibu Jenet, Seperti lu. yang seperti gue, Yes, yang teman-teman. pada akhirnya tapi malah mulai ngeluarin si akar dari permasalahan tersebut. Tuh. Dan itu emang gak nyaman. Ya. Gila, gak nyaman banget. Itu nggak nyaman banget. Kalau kata orang kayak orang sakau, tau gak lo? Oke. Kayak orang sakau tapi lu, gimana sih gue gak pernah sakau, cuma maksudnya. Gue juga. Lu ngerti gak sih katanya orang yang lagi kayak gak boleh, tapi lu ngerti gak kayak dikeluarin, kayak detox gitu. Iya, Kalau iya. detox gak enak banget kan? Iya, detox lah. Iya. Jadi selama 3 tahun itu lu detox gitu ya. Lu bener-bener detox abis-abisan gitu. Lu kepahitan lu semuanya sama si mantan lu misalnya, sama diri lu sendiri yang mungkin lu ngehakimin diri lu sendiri, sama semuanya itu dikeluarin semuanya. Yes. Sampai akhirnya, dan itu pun juga sebenarnya dibimbing oleh Roh Kudus juga gitu. Karena lu sendiri juga emang benar-benar kayak berdoa terus kan saat itu kan sama Tuhan kan. Gue ya saat-saatnya lupa berdoa. Ya, kan masih kayak gitu. Jadi Tuhan yang ngirim itu gitu. Ya mungkin itu bisa jadi jawaban juga buat sekarang ini teman-teman kita atau tetangga kita yang lagi nonton, yang mereka juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi yang pertama, lu nggak bisa cari solusinya dari diri lu sendiri. Lu nggak bisa cari solusinya dengan tenaga lu sendiri. Tapi lu cuma bisa cari solusinya dengan berdoa dulu sama Tuhan, biar nanti Tuhan akan memberikan perpanjangan tangannya melalui orang-orang di sekitar lu. Betul. Dan gue ini dulu juga kadang-kadang walaupun gue mandiri, tapi gue kalau udah attach sama orang tuh gue terbiasa ada masalah, gue akan lari ke itu orang. Dan itu gak tau ya, itu gue diajarin jangan kayak gitu. Yang pertama lo mesti datengin adalah Tuhan. Kan gue gak ngerti dong gimana caranya bro, gitu kan, mau datengin ke Tuhan gimana caranya gitu. Tapi ini gue mau testimoni, itu salah satunya adalah lo. Oke. Jadi pada saat itu gue lagi bener-bener patah hati banget pada saat putus, dan gue mendapat berita baru yang pokoknya kayak bertubi-tubi lah, dapat berita baru yang lagi hancur banget. Terus akhirnya gue inget kata-kata kakak gue yang bilang, Dalrin, lu jangan telepon orang, jangan nanya pendapat mereka harus ngapain. Just stay still, be still and let God work. Oke. Itu susah banget buat gue karena gue orangnya control freak. Iya. Jadi akhirnya gue cuma nangis doang, gue berdoa di rumah. Tau ada yang nelfon dong. Daniel Mananta nelfon gue. Oh ya gue ya? Dia nelfon gue katanya lagi di gym. Rin, perasaan gue gak enak banget nih Rin, gue nelfon lu. Lu gak kenapa-napa gak? Gue inget banget lu nanya kayak gitu. No kidding. Yes. Gue aja lupa. Gue lah sampai kayak yang gila, ini dari Tuhan nih gitu. Karena gue cuma nangis sendiri dan gue bilang gue gak tahu mau ngapain. Akhirnya kita gak tahu kenapa lu mempunyai masalah yang sama pada saat itu dengan orang yang sama. Oke. Terus somehow kita sharing dan it helped me pada saat itu banget gitu loh. Dan di situ juga gue belajar kapan untuk harus benar-benar be still. Wow. And let God works gitu loh. Ya, itu susah banget. Susah banget kan, apalagi kalau control freak, apalagi kita terbiasa untuk Ya, gitu loh. ya be still itu ya, itu benar-benar susah banget sih. And wow, gue nggak ngira sih itu ada yang pakai random phone call gitu ya. Mungkin lo gak ingat, tapi gue of course ingat gitu loh. Gila, oke. Oke, jadi basically setelah 3 tahun itu lewat, itu 3 tahun mungkin bisa dibilang 3 tahun udah kayak api pencucian gitu. you got sanctified lu benar-benar kayak perak gitu ya. Kayak Emas udah kotor banget gitu. Ini dileburin lagi supaya dijadiin emas murni banget, dan pas lagi dileburin tuh benar-benar gak enak banget rasanya, tapi ketika lu keluar dari 3 tahun tersebut, lu menjadi emas yang lebih murni lagi gitu kan. Yes. Dan itu juga prosesnya lama banget, tapi pada akhirnya setelah 3 tahun itu, lu tahu pertama solusinya adalah Tuhan, bukan yang lain gitu ya. Dan yang kedua, lu berhasil memaafkan diri lu sendiri, lu berhasil memaafkan mantan lo yang nyakitin lu berhasil memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti lu waktu lu kecil, lu berhasil fokus, lu merubah fokus lu dari yang tadi fokusnya itu di rasa sakit lu, fokusnya adalah balik ke Tuhan. Gitu ya. Itu ups and down juga sih selama 3 tahun itu. Udah pastilah, iya kita kan? manusia gitu kan. Tapi pada akhirnya hasilnya itu, you know what? Gue sering ngomong ini juga gitu. Gue ngerasa ya, kita sebagai manusia, kita cuman merayakan kemenangan kita ketika kita berhasil, wah gue dapetin iklan ini, yes, merayakan kemenangan ketika ada sesuatu yang gede dan itu kita rayain. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kehidupan kita dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini, itu harusnya kita rayakan juga loh. Iya. You know what I mean? Benar. Like bahkan 1 tahun yang lalu sama sekarang pun pendewasaan kita itu sebenarnya cukup signifikan. Ya. Tapi kitanya saking
kita sering banget menghakimi diri kita sendiri. Yang 1 tahun yang kita merasa, nggak seberapa banget, itu nggak kita rayain. Padahal gue sering banget, gue sama istri gue, kita yang, wow, misalnya gini ya, wow, tadi kita berantemnya lumayan ini loh, kita lumayan berdiskusi loh jadinya, bukan berdebat lagi gitu. Wow, we need to celebrate that. Gitu, maksudnya hal kecil gitu aja gitu. Maksudnya simple blessings harus kita hargain Kita gitu celebrate gitu. Karena tahun lalu mungkin kalau misalnya gue ngobrol sama dia, itu bawahnya debat tuh. Kita ngomongin topik itu, debat tuh bawaannya. Iya, tinggi tuh. Cuman ketika hari ini kita ngomongin itu udah diskusi, bukan debat lagi. Dan gue ngerasa, oh wow, you know, ada perubahan yang signifikan loh dari tahun lalu sampai sekarang ini. Benar. Let's celebrate. Kayak gitu. And I think lu sendiri juga kalau misalnya gue lihat, wow, 3 tahun itu lu udah lulus banget sih. Amin ya. Cuma gini, gue juga diingetin pada saat baru-baru putus banget. Ini gue akan bilang kakak gue yang cewek bilang ngomong kayak gini, Rin, lu itu tergantung seberapa bandel nih lo. Walaupun lu sekarang yes, lu udah yes, lu udah tahu yang bener itu adalah mencari Tuhan. Tapi kan kita kan, gue nggak mau di padang gurunnya itu loh. Semakin gue lama juga penyembuhannya gitu. Jadi jangan bandel. Menurut gue 3 tahun itu sebetulnya masih lama loh. But dulu gue mikir gila lama banget nih ya, gue gak bener-bener heal. Karena jumping from one relationship to another itu malah bleeding kan. Makanya kita harus bener-bener happy dulu, kita harus bener-bener sembuh dulu, baru jump into relationship gitu loh. Bener kan? As we know that gitu loh. Banyak orang going to another relationship because it was a hurtful relationship before, dia cuma buat obat tensoplasta doang gitu. Tapi ternyata 3 tahun itu waktu yang super tepat. Yang gue pikir lama, dan emang gue bandel, semuanya itu ternyata cukup tepat karena gue ketemu Peter di saat yang tepat gitu loh. Kita ngomongin saat lo ketemu Peter, what happened? Ceritain dong dari awal banget gitu. Nanti Peternya bakal gue undang, tapi maksudnya kayak... Oke. Jadi gue itu sama beberapa teman-teman gue, ada Lito juga, ada Mayel, ada Victor, Bowo. Kita pokoknya cowok-cowok nih ya. Cuma gue doang ceweknya, kita udah pengen Euro trip basically. Lagi summer, dan kita Euro tripnya ini bukan Euro trip, pengen ke Hillsong Conference, karena gue udah pernah cobain yang di Sydney, gue pengen cobain yang di Inggris dong, biar gue sekalian pikirnya liburan. Ya, jadi Hillsong Conference yang di London tahun 2018. Oke. Tahun terpanas kayaknya tuh di London tuh ya? Inggris, kayak sauna. Well, either way, tapi ini panas ini ada ngaruhnya juga loh, gue kasih tau. Jadi gue itu orangnya traveling jarang yang namanya jatuh ya. Gue gak pernah jatuh nih, maksudnya gue gak pernah jatuh jubrak gitu. Serius loh? Gak pernah. Pas jalan di London juga rata gitu kok. Iya. Gue baru sampai malam pertama, besokannya tuh udah harus Hillsong. Jadi pas tanggal 23 gue inget banget, dalam 1 hari gue jatuh 4 kali. What? Di jalanan di London, di Bond Street, di mana gue jatuh, jubrak. Gara-gara sepatu lu atau? Iya, sepatu gue ini sepatu ternyaman yang pernah gue pakai selalu. What? Gue jatuh 4 kali, bengkak kaki gue. Bengkak langsung, ankle gue kan baru hari pertama, kesel gitu. Hari pertama Hillsong Conference, lu jatuh 4 kali? Jatuh 4 kali gitu kan di tempat lokasi. Itu kayak setan tuh, iblis tuh lagi bikin lu keselip gitu sampai 4 kali gitu. Iya, sampai semua gini, kenapa jatuh lagi? Kenapa sih lu sampai gue diomelin tuh, gak lu sampai jatuh 4 kali. Gue ditolongin, gue kurang aja. Jatuh 4 kali, jubrak kaki gue. Udah nih besokannya panas badan gue. Ya udahlah, gue bilang gini, gue gak bisa nih ngikutin dari pagi. Gue teler nih. Ya udah akhirnya gue di rumah lah berdua sama Mayel. Dia nemenin gue karena gue udah panas badan gue, kaki gue bengkak. Dan gue baru nyampe juga masih jet lag. Tapi yang lain-lain Hillsong. Lagi santai-santai kita lagi ngomong berdua, tiba-tiba Mayel temen gue, tiba-tiba gue dapet WhatsApp dari temen gue, Lito. Gue ketemu laki buat lu. Dan yang lucunya ya, di trip itu gue sama sekali gak mau nyari cowok. Jujur pada saat itu ya, gue udah give up. Sebelum trip itu, gue ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, you know what? Gak apa-apa, gue gak ketemu siapa. Ini benar-benar dari hati. If you don't find me anyone, gue gak akan marah, gue janji. Karena kenapa gue udah happy dengan diri gue sendiri. Pada saat itu gue benar-benar udah happy loh. Lu udah berserah banget gitu kalau misalnya berserah pun gue nyaman dengan hidup sendiri. Gue punya teman-teman yang baik. Everything is, gue rasanya udah, why? Kalau emang gue ketemu seseorang, itu tuh orang harus berarti banget untuk masuk hidup gue. Karena gue udah enak dengan space gue gitu loh. Wow.
Jadi gue bener-bener nggak mau nyari, sama sekali nggak mau. Oke, jadi WhatsApp masuk, si Lito bilang kayak gue ketemu cowok buat lo. Apalagi sih nih gitu, gue males loh sumpah. Boleh ceritain nggak? Oh iya, nanti gue tanyain si Peter ya. Oke, lalu. Terus gue yang kayak aduh apaan sih nih gitu kan. Kasih lihat fotonya gitu kan. Ini fotonya gitu. Terus gue yang kayak, terus gue ngebahas lah sama Maya loh. Mel, si Lito mau kenalin gue sama cowok nih. Tapi bukan tipe lu ya Ren, kata gitu. Oh wow. Iya katanya. Iya, bukan tipe gue. Cuma kalau, iya katanya cepetan, besok lu pakai baju yang sopan katanya si Lito. Soalnya pakai baju yang sopan, soalnya besok dia datang sama bapaknya katanya. Gue dapetin lunch date nih buat lu katanya gitu. Dia sama bapaknya? Sama bapaknya. Jadi Peter tuh berdua sama bapaknya. Hillsong loh. Ke Hillsong Conference, oke. Anak Tuhan maaf gak sih? Udah gitu, gue yang kayak aduh. Sumpah antara males dan enggak, cuman kalau gue pikir gue tolak nih kayaknya rese banget sih lu, siapa lu gitu kan. Lagian what's wrong with, just rame-rame juga kok gitu kan. Udah akhirnya besokannya yaudah deh kayak gitu. Malamnya tuh nyari baju lah, si kata Lito baju jelek semua. Jadi gue pakai baju yang paling sopan. Panas gimana dong? Panas nih gitu. Jadi gue pakai baju yang paling sopan lah intinya. Kita makan di Wagamama, gue masih inget banget nih pas lagi break time. Datanglah nih si Peter gitu, datang Peter. Ternyata aslinya lucu, Bo. kita langsung undang aja kali ya. Ternyata dia nggak fotogenik ya. So Peter, please come here. So sekarang ini udah ada suaminya Marinka. Kok ngapain salaman? Ngapain salaman? No, here. Sit here, bro. Pertama kali syuting. Oh yeah. Sit here. I'm gonna do the Corona. Yes. What's up, brother? Perkenalan pertama, your parents met my family. Tapi mereka karena takut ada corona, jadi mereka cepet-cepet balik dari Bali. Tapi Peter masih stay lebih lama, yang akhirnya malah gak berangkat. PSBB dan sebagainya. Dia stuck di Indonesia. Terus kita surat nikah yang pribadi semua sudah selesai loh. Semua vendor segala macam sudah tinggal jalanin aja datang. Ketunda semuanya. Menjalani perjalanan hidup yang tergolong pahit di masa lalu, ternyata tidak menghentikan langkah seorang Marinka untuk terus maju ke depan dan menggapai kebahagiaannya. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Selama 3 tahun mengobati hatinya, akhirnya sebuah perjalanan mengantarkannya menemukan cinta sejati. Seseorang yang sudah disiapkan secara khusus, secara spesial oleh Tuhan di London. Wow, ini waktunya Tuhan tuh luar biasa banget. Besok kita akan berkenalan dengan laki-laki yang akhirnya meluluhkan hati seorang chef Marinka. Siapakah dia? Well, ini dengan bangga. Untuk pertama kalinya dia akan muncul di layar kaca kamu atau layar komputer kamu. Ya, well, atau bisa juga di layar handphone kamu. Ya terserah lah kamu nontonnya dari mana. Pokoknya tergantung kamu nonton di mana. Tapi untuk pertama kalinya dia akan muncul. Saksikan besok benar-benar eksklusif di Daniel Tetangga Kamu hanya di channel YouTube Daniel Mananta Network.